Prime, podcast for curious mind. Halo, kalian sedang dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Realisasi surat berharga negara retail sepanjang tahun 2023 dinilai moncer karena penerbitannya mencapai 147-an triliun rupiah. Prospek SBN pun diprediksi masih ramai di tahun 2024 ini, soalnya milenial dan Gen Z mulai melirik instrumen ini. Investor tertarik dengan SBN karena rendah risiko, ibaratnya nih kita minjemin uang ke negara, keren kan? Kalau udah gitu pasti cuan kan? Tapi gimana nih kalau kinerjanya dibandingkan dengan instrumen investasi lain? Perlu nggak sih kita memperhatikan kondisi ekonomi kalau mau invest di SBN? Buat tahu jawabannya, kita udah undang nih Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan. Langsung aja kita obrolin di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara, ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal SBN Retail. Pastinya udah banyak di antara kalian yang investasi di SBN Retail dengan berbagai jenis. Nah, kita langsung aja nih undang Kang Denny Ridwan, seorang Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, sekaligus juga konten kreator ya Kang. Tapi ini dalam rangka mengkontenkan soal personal finance dan juga keuangan negara, kayak gitu ya Kang ya? Iya, kita coba karena SBN Retail itu kan mayoritas dari investor adalah generasi millennials dan Gen Z. Makanya kita untuk bisa masuk ke generasi itu mau harus main juga di media sosial. Jadi kalau saya kasih bikin konten ya tentunya harapannya agar lebih memberikan pencerahan kepada para Gen Z dan milenial dengan cara yang mungkin lebih sederhana, lebih menarik gitu. Iya, nggak perlu hire influencer lagi, langsung Kang Denny sendiri sebagai KOL-nya ya teman-teman. Investor tak berbayar. Kang, ini kan SBN Retail udah sekian tahun, cukup panjang perjalanannya ya. Boleh diceritain nggak Kang dari awal sampai sekarang tuh perkembangannya udah seperti apa? Karena kalau saya ingat terbitan yang dulu-dulu tuh imbal hasilnya tuh wow gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah laku ya Kang, udah dinanti-nanti orang nungguin kalender jadwalnya kapan. Jadi mungkin lebih slow kali ya imbal hasilnya. Gimana nih Kang? Ya, jadi kalau kita lihat ada dua masa periode penerbitan SBN Retail ya. Boleh dibilang tonggaknya itu ketika tahun 2018 kita mulai beralih ke sistem penawaran melalui jalur online. Sebelumnya kan masih offline. Nah, offline itu kan artinya yang kalau kita mau beli SBN Retail, kita harus datang ke kantor bank atau perusahaan sekuritas dan nanti akan dilayani oleh biasanya wealth manager. Artinya kan investasinya harus besar ya. Kalau cuma beli 5 juta, 10 juta kan malu belinya gitu kan. Jadi memang waktu itu yang investor terutama investor besar, mungkin para golongan crazy rich kali ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi waktu itu memang cukup terbatas penyebarannya karena masalah offline. Nah, titik baliknya adalah ketika kita mengubah cara penawaran kita melalui media online. Kita mengenal sebagai ada ISBN, Electronic SBN. Nah, dengan adanya ISBN itu, maka kita bisa lebih memperluas pasar kita sehingga generasi milenial waktu itu ya belum ada Gen Z ya, ke tahun 2018 ya mungkin ya. Generasi milenial bisa lebih mudah untuk melakukan pemesanan karena bisa dimulai waktu masih 5 juta. Waktu masih 5 juta awalnya sekarang minimal. Udah baik banget ya. Nah, sekarang turun lagi 1 juta. Awalnya 5 juta. Itu pun yang menarik adalah ketika kita mengubah dari offline ke online, memang kita melihat peningkatan jumlah investor yang milenial. Karena mereka kan sangat teknologi savvy ya, gampang sekali mengadopsi teknologi baru sehingga kelihatan kenaikan signifikan dari investor yang milenial. Tapi investor yang baby boomers mungkin gatek ya, kita penurun waktu itu. Jadi kita lihat ada tahun transisi 2018-19 itu transisi gitu. Jadi yang generasi muda sangat cepat, tetapi duitnya sedikit. Sementara generasi X, baby boomers yang uangnya banyak, yang selama ini mereka kalau mau pesan kan orang bank datang ke kantornya mereka atau ke rumah mereka untuk membantu mereka beli SBN Retail. Tapi begitu online mereka harus ngisi sendiri. Itu sulit tuh.
Akhirnya mau nggak mau dibantu juga oleh petugas bank untuk memesan, meskipun secara prinsip bisa pesan sendiri. Nah itu tahun 2018, 2019 itu masa transisi. Tapi setelah itu kita lihat tahun 2020 boomingnya luar biasa. Jadi rata-rata peningkatan sekitar 30%, baik dari sisi jumlah nominal maupun dari sisi pertambahan investor. Kang Denny, kan kalau pas pandemi tuh ada terjadi ledakan booming investor baru. Ini juga terlihat di SBN Retail, Kang. Oh betul, kelihatan sekali. Jadi kalau kita lihat di tahun 2018-2019 kita lihat stagnan ya. Tadi jumlah dari pertambahan investor baru maupun dari nominal. Tapi begitu tahun 2020 kita lihat peningkatannya luar biasa, disampaikan 30-an persen ya waktu itu. Sebagai mungkin terakhir ya yang saya ingat datanya tahun 2022 itu total penerbitan SBN Retail selama setahun itu sekitar 107 triliun. Itu kali pertama kita tembus angka 100 triliun di tahun 2022. Tahun 2023 kita sudah tembus ke 147 triliun. Wow. Itu peningkatannya kan hampir 38%. Dan memang rata-rata seperti itu. Jadi kita melihat ada peningkatan yang luar biasa karena kita lihat pandemi itu seolah menjadi semacam wake up call. Orang baru menyadari ternyata gitu ya, mereka perlu loh punya dana darurat, punya investasi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang di luar prediksi, kondisi darurat. Kang, kalau ke depannya Kang Denny melihat tren ini akankah terus bertahan dan bertumbuh? Karena kan loncatannya cukup gede nih, jarak setahun aja banyak banget nambahnya gitu, Kang. Iya, kalau kita lihat dari boleh bilang pandemi tahun 2000 sampai tahun 2022 lah ya, yang orang masih ada pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat. Tapi di tahun 2023 kan sudah boleh dibilang masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas secara normal. Tapi ternyata peningkatan jumlah SBN Retail masih tetap tinggi gitu. Iya, laris manis tetap itu ya, dia. Jadi saya melihat bahwa tren ini akan terus berlanjut. Dan yang menarik juga Mbak, yang untuk yang invest individu ya, bukan hanya invest SBN Retail, tapi peningkatan kepemilikan atas SBN non retail oleh investor individu juga meningkat luar biasa. Jadi mulai tahun lalu itu secara total kepemilikan SBN oleh investor individu untuk SBN non retail justru lebih besar dibandingkan dengan SBN retail. Oh, yang kayak FR gitu. Persis. Bang. Oh. Jadi untuk seri FR, seri yang sukuk yang non retail, PBS ya, seri PBS ataupun seri FR itu ternyata yang dimiliki oleh investor individu itu lebih besar sekarang ini nominalnya dibandingkan dengan kepemilikan investor individu atas SBN retail. Wah, menarik banget. Dengan semakin banyak retail bisa menyerap surat utang negara kayak gitu, SBN ini Kang, baik yang misalnya FR, PBS maupun SBN retail berbagai jenisnya ini, apa sih efeknya secara keseluruhan untuk keuangan negara kayak gitu, untuk perekonomian Indonesia? Oke. Jadi memang kalau kita bicara kebutuhan untuk pembangunan nasional ya, kita tahu sendiri lah Indonesia kan sekarang dalam masa bonus demografi, di mana kita punya penduduk muda. Artinya kita saat ini perlu untuk investasi misalnya untuk menyediakan pendidikan yang terbaik, layanan kesehatan yang terbaik, asupan makanan yang baik juga. Dan proyek-proyek ini tentunya juga membutuhkan pendanaan yang jangka panjang. Kan kalau kita bikin sekolah, bikin perawatan misalnya pembangkit listrik, telepon, airport segala macam, itu kan bukan setahun 2 tahun. Itu proyek yang multi years, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah sebentar selama ini dana kelolaan di sektor keuangan Indonesia 80% itu masih di perbankan. Yang kita tahu dalam perbankan itu kan simpanan yang jangka pendek, ya kan, rata-rata mungkin di bawah 3 bulan gitu dana masyarakat ada di perbankan. Sementara kita butuh sumber dana untuk pembiayaan yang jangka panjang. Jadi ada maturity mismatch itu, ada tidak matching antara sumber dana dengan kebutuhan dananya. Nah oleh karena itu maka kita perlu untuk meningkatkan sumber-sumber pendanaan jangka panjang yang domestik. Makanya kita mencoba untuk mengubah shifting ya paradigma masyarakat dari yang saat ini adalah masyarakat yang gemar menabung, saving society, kita mencoba untuk mengalihkan menjadi investing society. Jadi kalau mungkin ingat tahun 70-80 ya, ada namanya Gerakan Tabungan Nasional Tabanas. Ingat nggak? Oh iya, ya, Tabanas, kan? Nah itu kan waktu itu kita dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa menabung. Nah sekarang
menabung bagus tapi tidak cukup. Karena tadi kita perlu dana yang lebih jangka panjang. Makanya kemudian pemerintah mencoba untuk tadi shifting dari saving society menuju investing society. Dalam rangka untuk menyediakan dana jangka panjang untuk pembangunan baik yang diperlukan oleh government pemerintah maupun untuk yang private sectors. Oke, Kang, dengan misalnya semakin besar porsi SBN yang diserap oleh investor individu di Indonesia, apakah itu jadi berpengaruh misalnya jadi berkurang atau kebutuhan untuk penerbitan surat utang dengan mata uang asing kayak gitu, Kang? Ada efeknya nggak, Kang? Atau masih terlalu jauh saya berharap gitu, Kang? Sudah terjadi. Wah, luar biasa. Ini luar biasa, makanya kalau kita lihat data mungkin 10 tahun yang lalu ya, yang namanya penerbitan SBN itu sekitar 40% itu dalam mata uang asing di pasar global. Jadi hampir 40% financing kita itu dari external financing istilahnya, dari penerbitan di pasar global. Sekarang ini kalau kita lihat di strategi pembiayaan kita, penerbitan di pasar global mungkin hanya antara 15-20%. Oke. Jadi kita prioritaskan untuk di domestik dalam mata uang asing. Jadi hampir 80% itu 80-80% kita terbitkan di pasar domestik dalam mata uang rupiah. Kelihatan ya bagaimana kita mengurangi ketergantungan dari pembiayaan di mata uang asing di pasar global. Terus yang menarik juga di pasar domestik pun sebelum pandemi kepemilikan investor asing di SBN kita ya di pasar domestik itu antara 38-39%. Itu dimiliki oleh investor asing. Sekarang kepemilikan investasi tinggal 14-15%. Artinya jumlah SBN kita itu sebagian besar hampir 85% itu dimiliki oleh investor domestik. Ini mungkin juga bisa mengubah cara pandang kita ketika kita bicara masalah bagaimana pemerintah mengelola APBN. Let's say yang sering dipermasalahkan, pemerintah mengalokasikan sekitar 400 triliun di APBN untuk pembayaran bunga SBN. Kan itu bukan uang yang hilang di langit kan? Iya. Betul kan? Nah, dengan kita memprioritaskan penerbitan di dalam negeri, kemudian ternyata dalam negeri pun 80% adalah investornya investor lokal, artinya 400 triliun ini yang menikmati adalah kita-kita juga. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita punya visi bagaimana menjadikan SBN retail ini sebagai alat negara untuk distribusi kekayaan. Wow, keren banget. Jadi yang 400 triliun ini harapannya makin banyak diterima oleh investor individu supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga nantinya memiliki kehidupan yang lebih baik. Betul. Gitu. Kalau dari ini, Kang, misalnya dari jenis-jenis SBN ini, apakah misalnya minat misalnya yang konvensional dengan syariah itu terlihat polanya perbedaannya, misalnya yang syariah lebih diminati, ternyata enggak kok, investor enggak terlalu merhatiin misalnya. Gimana sih, Kang? Mau tahu aja data statistik. Mungkin teman-teman yang masih belum familiar dengan SBN, kita jelasin dulu. SBN itu ada dua jenis. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau yang konvensional namanya surat utang negara. Ini tempat saya nih, saya direktur SUN. SUN itu surat utang negara, bukan stand up komedi. Meskipun seorang stand up komedian juga bukan sih. negara ya. Saya sering dibilangin direktur stand up negara, bukan, itu direktur surat utang negara. Ada lagi yang surat berharga syariah negara atau SBSN, atau sering juga disebut sebagai sukuk negara. Nah, ini ada dua jenis. Nah, kemudian kalau kita rinci lagi atau anatominya, ada yang retail, ada yang non-retail. Dan kalau yang non-retail, kalau SUN seri FR lah yang terkenalnya, seri-seri fixed rate. Ada juga seri-seri VR yang variable rate. Kalau untuk yang sukuk ada seri-seri PBS itu untuk yang non-retail. Nah, untuk yang retailnya, kalau yang SUN kan ada, kita kenal namanya ORI, obligasi negara retail. Kemudian ada juga yang SBR, saving bond retail. Kalau untuk yang syariah, ada sukuk retail, SR, ada sukuk tabungan. Nah, tadi dari sisi minatnya, kalau untuk yang seri yang non retail, yang FR, kemudian juga yang PBS, itu karena investor besarnya itu lebih banyak yang konvensional, misalnya perbankan, dana pensiun, asuransi, yang lebih banyak yang konvensional daripada yang syariah. Makanya demand untuk yang konvensional lebih besar. Jadi seri-seri FR itu makanya kalau kita lihat dari komposisinya sekitar 70% itu yang konvensional, 30% yang syariah.
Tapi untuk yang retail itu hampir sama tuh. Wah. Jadi antara syariah sama yang konvensional itu hampir sama demand-nya, minatnya masing-masing punya ini sendiri. Jadi kalau kita lihat dari data kita peroleh, ada yang orang punya dua-duanya. Yang syariah punya, yang konvensional punya. Ada yang hanya punya konvensional, ada juga yang hanya punya syariah gitu. Ini Kang mungkin buat teman-teman yang misalnya mau tahu gitu ya Kang ya. Kalau untuk yang sebenarnya akan digunakan apa aja uang yang terkumpul dari pembiayaan ini tuh bisa kita lihat di websitenya. Apakah ada bedanya Kang yang untuk konvensional dengan yang syariah? Iya. Jadi kalau untuk yang konvensional itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, itu penerbitan SUN itu tujuannya adalah untuk pembiayaan defisit APBN. Jadi begitu kita menerbitkan, ini akan masuk ke namanya rekening kas umum negara. Itu campur tuh, gabung dengan penerimaan pajak, bea cukai segala macam. Jadi memang tidak secara spesifik untuk yang proyek tertentu. Jadi akan masuk semua, nanti setelah masuk baru nanti dialokasikan berapa persen untuk yang pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk transfer ke daerah segala macam. Jadi kalau untuk yang konvensional memang ini sifatnya general financing, masuk ke dalam APBN. Nah kalau untuk yang sukuk, ada yang menggunakan istilahnya project base ya. Jadi ada underlying-nya gitu. Ada underlying-nya dan itu kita bisa ngelihat ini untuk sukuk ini dipakai untuk underlying apa saja. Jadi kalau teman-teman yang paling banyak sekarang paling gampang lihat kalau ke universitas itu banyak bangunan-bangunan universitas, kemudian lab-lab yang baru. Pokoknya kalau gedung baru lihat pasti ada plakat itu. Gedung ini dibangun dengan dana SBSN. Itu banyak tuh. Jadi kalau untuk yang PBS itu karena secara Islam gitu ya, syariah financing itu namanya sukuk itu harus memiliki underlying gitu. Underlying itu macam-macam tuh, ada proyek-proyek dan baik yang tadi langsung dimiliki pemerintah ataupun yang disebar ke berbagai macam kementerian lembaga. Kalau untuk anak-anak muda sekarang yang atau juga investor yang lebih aware sama perubahan iklim kayak gitu, pengen investasinya hijau kayak gitu, apakah juga ada akomodasi lewat instrumen ini Kang? Oke. Jadi pemerintah juga kita mencoba untuk mengembangkan namanya Sustainable Financing Instrument. Ya. Nah sejak tahun 2018 pemerintah sudah menerbitkan namanya Green Sukuk di pasar global. Jadi Green Sukuk ini adalah penerbitan surat berharga negara syariah sukuk yang mana uangnya ini prosidnya akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nah itu untuk yang di pasar global. Kemudian tahun 2019 kita sudah mulai juga menawarkan di pasar domestik retail. Makanya namanya ada sukuk tabungan, green sukuk. Nah, dengar kan? Iya, jadi untuk yang sukuk tabungan ada yang greennya. Jadi uangnya itu akan digunakan untuk tadi pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Jadi mungkin sudah ada di salah satu seri dari sekian yang diterbitin itu persis, ya? Persis. Okay. Nah, kemudian juga kita bikin inovasi lagi nih. Tahun 2021 kita menerbitkan SDGs bonds. Jadi ini adalah surat utang negara SUN yang prosidnya atau hasil penjualannya itu akan dipergunakan untuk proyek-proyek dan mereka untuk mencapai target-target SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi tingkat kesehatan, pemberantasan kemiskinan, pendidikan segala macam itu SDGs lah. Sudah di tahun 2021 di pasar global, kemudian di tahun berikutnya kita tawarkan juga di pasar domestik, tapi masih untuk yang investor besar, non-retail. Itu dia Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Denny Ridwan yang udah jelasin soal SBN One on One Plus Plus. Jangan kemana-mana karena masih ada pembahasan menarik lainnya di segmen berikutnya. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin soal surat berharga negara SBN bareng Kang Denny. Kita lanjut lagi yuk. Kang, kita mau bahas soal kan The Fed ini kan udah ngasih kode-kode nih. Iya nih sometime this year 3 kali rate turun kayak gitu. Nah, apakah kalau untuk teman-teman yang berinvestasi di SBN Retail ini perlu maksimalin waktu yang ada beberapa bulan ke depan gitu sebelum suku bunga turun? Gimana nih point of view-nya Kang Denny? Kalau kita lihat memang semua hampir punya pemikiran bahwa ke depan The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya, gitu kan. Tinggal kapannya aja dan berapa besarnya gitu kan yang menjadi pertanyaan. Tapi pasti, bukan pasti, nggak ada yang pasti di. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Ternyata inflasinya tinggi lagi. Tapi proyeksi hampir semua analis seperti betul. itu. Dan The Fed pun sudah memberikan hint ya, sinyal bahwa memang akan dilakukan penurunan penyesuaian tingkat suku bunga ketika perekonomian di Amerika memang membutuhkan untuk penyesuaian tersebut. Nah, kalau kita lihat di lelang, kan kalau lelang boleh dibilang nih yang main adalah pemain yang sudah jago-jago ya. Ya kan, jago-jago, mereka punya analis sendiri. Dan kalau kita di lelang, kita lihat sekarang itu demand untuk SBN yang tenor panjang itu makin membesar tuh. Istilahnya mereka mencoba untuk lengthening duration, mencoba untuk masuk ke durasi yang lebih panjang. Kenapa? Karena tadi ada proyeksi ke depan suku bunga akan turun, udah mending kita lock, kita kunci sekarang ketika suku bunga masih tinggi. Let's say kalau yang untuk yang dilelang kan ada sampai 30 tahun. Wow. Ada kita untuk yang dilelang ya ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi kalau kamu mau melok sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan udah kenapa nggak beli yang lebih panjang gitu kan. Itu investor yang sudah ngerti dan yang perbesar seperti itu ininya polanya. Nah, untuk retail pun kalau kita punya pandangan yang sama, why not gitu. Tapi kembali harus disesuaikan juga dengan tujuan investasinya. Iya. Ya kan? Kan sebelum kita investasi kita tahu dulu nih, ini investasi tujuan untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Kemudian kira-kira durasinya berapa lama? Nah, ini tinggal disesuaikan. Tapi kalau memang investasi ini punya durasi yang jangka panjang, misalnya kita persiapan untuk pensiun, ya kenapa juga tidak kita taruh di yang tenor lebih panjang, selain tadi untuk melok pada angka yang pada imbal hasil yang lebih tinggi, dan biasanya kalau makin panjang kan imbal hasilnya lebih tinggi juga. Iya betul. Ya kan? Ditambahin gitu ya. Persis. Karena kan ya biasa begitu. Makin panjang kan risikonya makin besar, sehingga pasti kita sebagai issuer akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi biasanya. Tren yang seperti ini juga apakah terlihat Kang misalnya di SBN Retail tenor yang lebih panjang itu lebih cepat, misalnya kecepatan pemesanannya jadi lebih banyak kayak gitu, lebih cepat. Nah, kan sebetulnya untuk yang penerawannya SBN Retail dengan dual transit, dua tenor itu kan baru kita mulai di tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi kalau sebelumnya kita hanya mengenal SBN Retail itu 2 dan 3 tahun. Dan saya juga nanya Mbak Alin juga nih, saya coba tanya juga masukan kepada para influencer Mbak Alin, kalau kita nawarin yang lebih panjang, oke nggak, kata Mbak Alin, oke nih banyak yang membutuhkan, ya udah makanya kan kita terbitkan di tahun lalu pilihan lebih banyak, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, sampai ada yang 6 tahun. Nah, ini memberikan pilihan kepada para investor. Tapi tentunya karena ini masih boleh dibilang sebagai instrumen baru, maka tentu perlu adjustment dulu, penyesuaian dulu, familiarisasi lah dari investor, sehingga kalau kita lihat memang dari kita menerbitkan yang dual transit pasti yang jangka yang tenor pendek lebih populer dibandingkan dengan yang tenor panjang, butuh waktu lah. Kalau misalnya suku bunga acuan atau BI rate ini turun, menurut Kang Denny apakah ini misalnya akan mempengaruhi animo masyarakat, atau diperkirakan memang sudah ada nih pecinta SBN Retail hardlinersnya gitu, jadi pasti terserap gitu penerbitannya Kang? Iya, tadi ya sebetulnya kalau saya lihat untuk yang investor SBN ini relatif tidak terlalu dipengaruhi dengan imbal hasil, gitu ya. Jadi mungkin perbedaan berapa basis poin tidak terlalu terasa. Mungkin kalau beda antara 3-6%, oke lah mungkin kerasa. Tapi kalau dari 5,5 ke 5,7 atau dari 6,3 ke 6,2 itu rasanya tidak terlalu signifikan imbal hasil yang mereka terima. Jadi sejauh ini kita melihat lebih kepada kondisi keuangan dari investor. Boleh dikasih ulasan kali ya Kang, atau update-nya kayak gimana sih selama penerbitan di Q1 2024?
Oke. Jadi untuk 2024 ini kita akan menerbitkan 7 seri SBN retail plus ditambah 1 yang CWLS ya, wakaf sosial katanya. Nah, untuk yang 7 ini terdiri 3 yang konvensional dan 4 yang syariah. Yang sudah kita tawarkan di awal tahun adalah ORI 025. Kemudian nanti ada ORI 026 sekitar di bulan September Oktober. Nanti di tengah tahun kita akan menawarkan SBR. Saving Bond Retail. Nah, di teman-teman yang para pecinta floating with floor, silakan tunggu nanti di sekitar bulan Juni kita akan mulai menawarkan yang SBR. Nah, untuk yang syariah kita kemarin sudah menerbitkan yang SR. Nanti setelah Lebaran kita akan menawarkan yang ST, suku tabungan. Setelah itu nanti akan di ORI tadi ya. Setelah ini ST, kemudian SBR di bulan Juni ya. Kemudian di bulan Agustus September nawarin lagi SR lagi. Kemudian ORI dan terakhir di November Desember ST. Itu kira-kira jadwal yang akan kita terbitkan. Nah, sejauh ini masih inline ya dengan target kita sekitar di atas 20 triliun penerbitan untuk yang 2 SBN retail di awal tahun ini. Karena kita target penerbitan untuk di tahun 2024 itu sekitar 140 sampai 160 triliun. Ini alokasi yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang menarik adalah tadi karena retail ini menjadi prioritas kita untuk diterbitkan. Ingat nggak Mbak Alin tahun 2023 kita kan defisit lebih kecil dibandingkan proyeksi ya? Iya. Ya kan awalnya kita proyeksi sekitar 2,4 gitu ya, 2, sekarang kan realisasinya cuma 1,6. Itu mengakibatkan kebutuhan kita untuk pembiayaan melalui penerbitan SBN menjadi berkurang juga. Jadi secara umum kemarin itu kalau dibandingkan dengan tahun 2022 penerbitan SBN kita secara net itu berkurang hampir 50% dibandingkan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Jadi relasi kita semakin menurun. Tapi yang diturunkan penerbitannya itu adalah untuk yang SBN yang non retail, yang lelang. Jadi alokasi lelang yang kita kurangin banyak. Tapi yang retail justru terus kita nggak kita kurangi, tetap makanya bisa meningkat kan dari 100 triliun menjadi 147 triliun tahun lalu. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah memberikan ini alokasi khusus untuk yang SBN retail karena kita ingin menjadikan SBN retail sebagai alat untuk distribusi kekayaan. Mungkin buat teman-teman yang udah sebagian investasi di SBN retail, ada yang masih belum, misalnya nih Kang, ada tips nggak? Kan Kang Denny juga seorang financial planner sebenarnya. Misalnya dari sisi alokasinya atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan nih, misalnya untuk mereka mengatur strategi berinvestasi di SBN retail. Iya, oke. Pertama kan kalau kita berinvestasi itu ada 3 risiko ya yang harus kita perhatikan. Pertama, risiko gagal bayar atau default risk. Tentu kalau untuk SBN ya nggak ada lah, karena kan ini instrumen yang dijamin oleh negara. Selama negara ini berdiri itu pasti akan pasti akan dibayar. Kedua, risiko likuiditas. Jadi kan likuiditas itu adalah seberapa cepat aset yang kita miliki bisa dicairkan gitu kan, jadikan uang tunai. Itu kan risiko likuiditas. Nah, makanya kalau lihat dari risiko likuiditas, yang paling kecil risiko likuiditasnya adalah SBN yang tradable. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi tapi dananya pengen sewaktu-waktu bisa dicairkan, bisa dipakai, mungkin bagian dari dana darurat misalnya ya, itu maka belilah investasi yang SBN yang retail yang tradable. Boleh ORI kalau untuk konvensional atau SR kalau untuk yang syariah gitu. Ketiga, risiko pasar. Risiko pasar itu adalah ketika misalnya suku bunga di pasar naik atau turun, ini imbal hasil kita nggak ikut bergerak. Iya. Contoh, kita beli yang fixed rate di level 6%. Ternyata suku bunga di market naik ke 6,5. Berarti kan SBN kita kalau dijual di secondary akan terdiskon tuh. Karena market memberikan imbal hasil ekspektasinya adalah 6,5%, tapi instrumen kita hanya 6%. Jadi kalau dijual diskon dong harganya. Itu berarti kan ada rugi ketika menjual. Iya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya ternyata di market turun menjadi 5,5, ya kan kita menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Iya. Artinya bisa dijual dengan harga yang premium. Kita bisa mendapatkan capital gain.
Nah ini adalah risiko market. Nah kalau teman-teman khawatir dengan risiko ini, maka kita bisa mempertimbangkan untuk membeli yang non tradable tapi punya fitur floating with floor. Karena floating with floor ini kan mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia. Iya. Jadi ketika suku bunga Bank Indonesia naik, dia akan ikut naik. Misalnya tadi bunganya 6%. Waktu itu tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah 5%. Jadi ada spread 100%. Kalau suku bunga Bank Indonesia naik di 5,5, maka yang si SBR atau suk tabungan akan naik menjadi 6,5. Ya kan? Jadi ikut naik tuh. Iya. Tapi kalau si suku bunga Bank Indonesia turun, dia nggak ikut turun. Karena floornya di 6%. Nah ini makanya menarik untuk yang seri-seri yang non tradable ini bisa naik atau bisa turun. Nah makanya kalau teman-teman sudah tahu ini uang ini akan saya pakai 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, ya udah bisa dioptimalkan untuk taruh di seri SBN yang non tradable. Karena tadi ada kemungkinan upsize ke atas, gitu kan. Nah itu. Terus satu lagi mungkin sebagai pertimbangan, kira-kira ketika investasi ini perlu cash flow bulanan atau enggak? Kan salah satu yang menarik dari SBN Retail itu kita akan mendapatkan transferan secara rutin dari pemerintah secara bulanan. Penting kan transferan kan? Kang Denny boleh kasih closing statement nggak untuk teman-teman podcast Uang Bicara? Oke, jadi ini karena pendengar dari podcast ini rata-rata generasi muda ya, yang mungkin sebagian masih jomblo ya. Yang membedakan SBN dengan jenis investasi yang lain adalah dengan kita investasi di SBN Retail, kita tidak hanya mendapatkan cuan, tapi juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional, kita membantu keuangan negara. Nah makanya untuk para jomblo nih, kalau berinvestasi di surat berharga negara, itu akan terlihat lebih berharga di mata mertua. Karena keuangan negara dibantu, apalagi keuangan mertua gitu. Wah, aman banget, langsung diterima tuh kan. Itu tadi Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Denny Ridwan, yang udah lengkap banget jelasin soal SBN. Semoga kita nggak bingung lagi ya kalau mau investasi di instrumen ini. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!